Sepertinya para gus-gusan mulai ketar-ketir ya teman-teman dengan aturan yang mau diberlakukan oleh MUI, yaitu yang dimana setiap penceramah, setiap dai harus memiliki sertifikasi dan lain sebagainya, yang dimana mereka ini harus sesuai lah. Yang dimana kemarin ketika ketika heboh kasusnya Ustadz Syafiq Riza Bersalamah yang dibubarkan oleh oknum-oknum Sontoloyo, di situ mulai ada wacana untuk diberlakukan sertifikasi. Ya memang wajib adanya sertifikasi, yang dimana sertifikasi yang mungkin mereka itu harus memenuhi syarat, bukan bukan persyaratan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi persyaratan yang memang wajib di dalam agama Islam. Contohnya seperti dia harus hafiz Quran, harus memahami Al-Quran sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan para sahabat salafus soleh, dan di mana kita memahami Islam juga tidak boleh seenak jidat seperti orang-orang sekarang. Memahami Islam itu harus sesuai dengan keinginan apa? Sesuai selera, yang penting baik. Jadi sekarang itu beragama bukan yang penting benar teman-teman, tapi yang penting baik. Apapun yang penting baik itu menurut mereka boleh dilakukan. Sehingga apa? Muncul liberalisasi di tengah-tengah umat. Contohnya orang-orang mulai mengkolaborasikan agama. Ya, orang-orang muslim nih nabu-nabu rabana, nyanyi-nyanyi Merry Christmas, terus mengucapkan selamat Natal. Itu akan kesontoloyoan. Ini kesontoloyoan. Dan faham-faham seperti ini semakin banyak teman-teman. Orang-orang liberal, orang-orang yang beragama dengan cara yang penting baik itu sudah banyak. Jadi ini saatnya kita untuk bangkit membantah orang-orang seperti ini. Oh, siapa saya Heri Pras? Jangan tanyakan Heri Pras, karena Heri Pras juga punya guru. Ya, punya guru saya itu. Bukan saya berbicara atas pemikiran saya sendiri. Hanya orang-orang Sontoloyo yang tidak pernah nonton video saya tiba-tiba komentar, Heri Pras hanya pesilat. Iya, saya pesilat. Ali bin Abi Thalib juga pesilat, ahli bela diri dia. Khalid bin Walid ahli pedang, tapi dia menjadi penyampai Islam. Paham sampai di sini? Saya bukan berarti ingin menyamakan diri saya dengan mereka, tapi saya ingin menyatakan bahwa orang untuk menyampaikan Islam itu jangan targetnya jadi ulama dulu. Yang penting dia punya guru, referensinya yang dia sampaikan benar, apa yang dia sampaikan sesuai kebenaran Quran dan hadis, itu sudah cukup. Daripada mereka yang menyampaikan sesuatu tidak berlandaskan dalil sama sekali, dan yang lebih parah, membenarkan dan menghalalkan hadis-hadis yang dhaif, terlebih yang maudhu mereka pakai, Sontoloyo. Dan sekarang teman-teman, gus-gusan, para gus-gusan semakin banyak yang ketar-ketir. Contohnya di sini ada video dari Ikdam, yang dimana Ikdam ini pesimis teman-teman ketika mendengar isu sertifikasi ulama dai teman-teman. Dia mulai ketar-ketir, dan apabila akan diadakan sertifikasi lalu dia tidak lulus sertifikasi, maka ya majelisnya bubar gitu. Ya, bubar katanya. Seharusnya kalau dia memang faham agama, dan kita memang menyaksikan teman-teman di kajian dia itu, bukan membicarakan qala Allah qala Rasul, bagaimana menjalankan agama dengan benar. No, tapi kata-kata petuah seperti motivator. Ya, Hanan Ataki juga begitu. Kebanyakan ceramahnya yang motivasi. Ya tidak salah sebenarnya, kita butuh juga motivator. Tapi kalau bagi gus-gusan ya, gus-gusan ini kan kebanyakan mereka mengandalkan nasab mereka yang katanya keturunan kiai, tapi keilmuan mereka belum tentu sama dengan bapak mereka gitu. Apalagi bib-biban teman-teman, hanya bermodal nyanyi dangdut ya, seperti ini sudah dianggap ulama teman-teman. Sontoloyo anak ajaib. Sekarang coba kita simak seperti apa ketar-ketirnya Ikdam ketika ada isu sertifikasi dai. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Bayangin loh 2 hari loh nggak tidur. Ini tadi makan mie. Dilungkas dihujat ngerokok. Urip angel. Ki saiki ustaz iki dilungkas enek sertifikasi jerene. Iya, kan wajib ada sertifikasi ustadz gitu ya. Saya juga dijuluki ustadz. Heri Pras ketika ngajar silat nih dipanggil ustadz sama santri-santri teman-teman. Karena saya juga ngajar di berbagai macam ma'had ya teman-teman, ngajar di berbagai yayasan. Saya kalau tidak dipanggil master ya dipanggil ustadz. Dan kalian asal tahu, ustadz itu yang selalu coba dong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Saya ada temen TKI teman-teman. Ya, dia itu dari Indonesia, nggak tahu sama sekali bahasa Arab, merantau ke Arab Saudi, pulang-pulang jago bahasa Arab teman-teman. Nggak perlu mondok ratusan tahun untuk baca kitab kuning, kitab gundul. Cukup merantau ke Arab Saudi, pulang bisa baca kitab kuning. Ya kalau saya ya harus belajar. Tapi kalau tidak mau belajar secara akademis, ya kita merantau saja ke Arab. Ingin bahasa Jepang, merantau saja ke Jepang. Pulang-pulang jago bahasa Jepang. Dan sekarang ya, orang seperti Ikdam ini ya, ketika ada isu sertifikasi
mulai pesimis dia, kelihatan. Ya, memang kelihatan dari isi ceramahnya ya. Bukan ceramah sebenarnya, hanya obrolan-obrolan biasa gitu. Lanjut dulu. Wih, nek aku ora mlebu sertifikasi berarti bar ae dhewe. Bubar ya. Ya wis, nyambut gawe dodol sarung. Nah, mending begitu. Jualan sarung lebih baik daripada jualan-jualan seperti ini. Ngundang-ngundang biduan, ngundang-ngundang artis, nyanyi-nyanyi di situ. Memang seperti itu, harusnya begitu ya. Jualan sarung saja. Jualan sorban ya. Kalau para habaib kan ini lebih mulia daripada habaib kalau menurut saya. Kan banyak oknum-oknum habaib yang jualan siwak bekas, jualan sorban bekas, jualan baju bekas. Bekas apa? Bekas dipakai dia. Dan harganya tidak wajar. Harusnya kan kalau baju bekas itu harganya murah. Oh enggak, sesuatu yang sudah dipakai oleh habaib, harganya tuh naik berlipat-lipat ganda teman-teman. Sontoloyo memang. Dan ketika kita mendapatkan berita-berita seperti itu, ya kita tidak boleh diam. Ya kalau kita diam ya mereka keenakan teman-teman. Dawir-dawir ya, menganggap dirinya mulia. Terus apapun yang mereka sentuh, air minum, mereka sentuh begini, langsung berubah zatnya teman-teman. Ya langsung berubah zatnya, ditiup sama mereka, zatnya berubah. Jadi yang awalnya 5.000 bisa jadi 100.000. Karena apa? Karena disentuh orang mulia, cucu nabi atau wali. Ya disentuh wali. Lanjut dulu. Aku tapi wis arep tuku sawah insyaallah. Wis nandur ae. Lha dadak enek sertifikasi gara-gara wong-wong geger ngene iki lho. Lah wong ora paham melok, padahal ya wong ora paham melok teman-teman. Jadi ketika viralnya Miftah teman-teman, memang ada petisi kemarin bahwa gus-gusan ini kebanyakan oknum-oknum yang sentoloyo gitu ya. Urusannya kalau kiai itu gimana yang benar-benar murabi ruhi, iso nata rohmu. Iso nyambung nih rohmu gimana lo? Bicara ruh teman-teman. Sampai usul datang Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara masalah ruh teman-teman, berbicara masalah ruh, masalah jiwa, masalah tasawuf. Tapi ketika kita melihat ahlak-ahlaknya yang sontoloyo, ya kita bisa menyaksikan geber-geber motor di jalanan. Bedah langit. Apa itu? Ulama model apa? Membaur teman-teman. Jadi hebat ya. Kalau beragama itu seperti ini ya enak teman-teman. Kita bisa menuruti hawa nafsu kita. Seperti Miftah, dia hobi dengan perempuan gitu ya. Jadi tinggal jalan ke klub-klub malam, udah ngelihat perempuan-perempuan. Pegang-pegangan pula, salam-salaman katanya. Ya luar biasa memang. Hobi motor, ya tinggal gabung. Jadi ya menuruti hawa nafsu, hobi ngerokok, bikin pabrik rokok, atau jualan rokok, berkedok herbal. Memang nggak beres. Terus ada yang bencong juga ya. Ada yang bencong, apa namanya ustadz bencong. Ada yang transgender. Jadi nyai di mereka. Apa sih yang nggak ada ini? Apa yang nggak ada di mereka ini? Terus kalau bicara kejernihan, berbicara masalah ruh dan lain sebagainya. Emang ruh model apa yang sampai memiliki akhlak seperti ini? Nih lihat videonya seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Buah dilempar-lempar ke jemaahnya. Apa? Maksudnya apa lempar-lempar buah? Anggur dipegang, terus dilempar. Kalau jatuh ke tanah, kenapa gak disamperin, dibawa, kasih? Itu kan lebih bagus, lebih mulia. Pegang, ya ambil nih, terus kasih secara langsung. Jangan dilempar-lempar. Suka traktir orang itu ibadah yang besar sekali pahalanya. Karena setiap makanan yang kita letakkan untuk orang lain, baik itu kita belikan atau kita beri, beli atau beri, dua-duanya gitu kan. Walaupun kata ulama sebutir kurma yang kita niatkan untuk dikasih kepada orang lain, masuk dalam hadis Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diniatkan untuk diberi atau dibeli kecuali Allah sudah tinggalkan di dalam makanan itu berkahnya. Makna berkah adalah akan menjadi saripati yang masuk ke dalam tubuh kita dan akan menjadi bagian dari komposisi tubuh kita. Dan selama itu ada di badan orang itu, kita dapat amal jariah. Dia bergerak, dia bekerja, baik itu menjadi darahnya kah, ototnya kah, seterusnya. Ini adalah amal jariah. Kalau lempar-lempar gak ketangkep, jatuh ke bawah, kan mubazir. Akhlak bagaimana itu? Akhlak apa itu namanya? Panutan teman-teman. Anak jalanan, kalau anak jalanan bebas, nggak perlu pakai akhlak adab, sentoloyo lah pokoknya. Sedangkan kepada jemaahnya dia mengajarkan jalan-jalan rangka. Loh, kamu Untuk salaman dengan dia rangka teman-teman, jalan duduk. Makanan lempar-lempar, nggak perlu pakai akhlak, nggak banget memang. Guru kiai tidak hanya sekedar guru, sing kok pahami so nerangne apa ngono enggak piye.
Ya. Menggerak nih hatimu. Oh, Sampean menggerakkan hati teman-teman. Jadi berbicara hati ya. tambah apik tenan uripe. Lah ngono kuwi. Ya tambah api, jogetannya tambah api ya. Ya, masih kurang apa lagi kalian? Ya kurang Sontoloyo. Sampai ada Habib kemarin teman-teman bikin video. Jaga Miftah, jaga gus-gus kita. Mau dijaga apa? Lindungi, ya. Mereka sedang menyiarkan Islam. Itu bukan menyiarkan Islam, itu menciderai Islam. Mereka mencemari Islam, merusak marwah Islam. Masa seperti itu gak paham? Dianggap menjaga Islam, menyampaikan Islam. Penyampai Islam kok mesum-mesum Sontoloyo. Gak tahu sudah mau mikir apa mereka ini.